Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kartika Ningtyas Kusumawardhani akan mempresentasikan mengenai paper yang telah dipilih oleh kelompok 1 dengan judul A Queuing Inventory Model for Manufacturing System with Full Type Inventory. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan proses penyusunan model dari paper yang telah dipilih, kemudian uraikan asumsi-asumsinya, parameter, dan variabel yang digunakan. Proses penyusunan model dari paper. Terlebih dahulu, akan dijelaskan mengenai introduction-nya, yaitu studi ini mempertimbangkan sistem manufaktur make to order, artinya bahwa produksi barang atau produksi produk itu hanya akan dilakukan ketika ada pesanan yang masuk, yang dikombinasikan dengan inventory tipe fluida. Adalah jenis inventory yang jumlahnya dapat berubah-ubah seiring periode waktu tertentu. Kemudian sistem memiliki fasilitas pemrosesan atau pre-processing yang mana mengubah bahan baku menjadi persediaan siap pakai. Pemrosesan awal mengisi kembali persediaan berdasarkan kebijakan S kecil, S besar. S kecil di sini adalah nilai ambang batas dan S besar adalah kapasitasnya. Kemudian mempelajari model persediaan dengan antrian layanan, yaitu model antrian inventory atau QIM. Model ini melibatkan proses stokastik yang menggabungkan antara model antrian dan model inventory yang saling berkorelasi. Dan di dalam model ini, permintaan tiba di sistem untuk produk jadi. Selanjutnya, terlihat pada gambar 1 ini akan dijelaskan mengenai sistem manufaktur, di mana penelitian ini dimotivasi oleh produksi bahan kimia. Seperti yang terlihat pada gambar 1, di sini ada raw materials atau bahan bakunya bisa berupa bahan kimia, serbuk polimer, dan sebagainya. Kemudian akan masuk ke dalam tahap pre-processing atau pra-pemrosesan untuk kemudian diolah menjadi ready to use inventory atau persediaan yang siap pakai untuk kemudian akan menjadi produk jadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya persediaan siap pakai disimpan dalam penyimpanan berkapasitas terbatas untuk pembuatan produk jadi. Dan ketika penyimpanannya sudah selesai, tugas pra-pemrosesan atau pada gambar 1 ini pre-processing akan dihentikan sementara dan akan diaktifkan kembali ketika tingkat inventory turun di bawah tingkat yang telah ditentukan atau nilai S kecil, yaitu nilai ambang batasnya. Kemudian diperlukan waktu penyiapan untuk memulai kembali tugas pra-pemrosesan atau pre-processing. Selanjutnya, sistem yang diusulkan pada gambar 1 ini tentang sistem manufaktur yang telah dijelaskan tadi dapat direpresentasikan sebagai model antrian dengan tipe fluida. Pada gambar kedua, tentang diagram konsep pada model asli. Pada gambar kedua ini terlihat raw materials atau bahan bakunya kemudian akan mengalami tahap pre-processing atau tahap pemrosesan. Kemudian IT di sini adalah jumlah persediaannya dan NT di sini adalah banyaknya order yang masuk. Di sini ada 4 untuk kemudian dapat disajikan kepada customer. Selanjutnya, asumsi yang terdapat pada paper ini itu ada 6. Yang pertama, pelanggan tiba di sistem sesuai dengan distribusi Poisson dan memesan produk jadi. Kemudian asumsi yang kedua, bahan mentah dikelola di seluruh perusahaan dan diperoleh dengan tidak ada waktu tunggu, artinya bahwa lead time-nya sama dengan 0. Dan asumsi kedua ini memungkinkan untuk mengabaikan bahan baku sehingga model asli yang diusulkan hanya mempertimbangkan proses dari pre-processing hingga menjadi ke ready to use inventory. Asumsi yang ketiga yaitu persediaan siap pakai diisi ulang dengan kecepatan yang konstan selama pra-pemrosesan atau pre-processing. Asumsi yang keempat, persediaan siap pakai itu dapat berkurang pada saat penyelesaian produk jadi.
Dan asumsi keempat ini mengusulkan bahwa model itu menghitung jumlah persediaan siap pakai di dalam sistemnya, bukan di dalam penyimpanannya. Sehingga persediaan dapat menurun pada proses akhir produksi. Asumsi yang kelima yaitu sistem beroperasi dalam skema lost sales atau kehilangan pelanggan. Sehingga pelanggan yang baru datang kemudian melihat persediaannya kosong, sehingga akan meninggalkan sistem atau dengan kata lain memilih pergi untuk ke tempat lain. Asumsi yang terakhir, asumsi yang keenam, waktu pembuatan, waktu penyiapan, dan jumlah persediaan yang digunakan untuk pembuatan produk jadi mengikuti distribusi eksponensial. Selanjutnya, variabel apa saja yang digunakan? Yang pertama, lambda, yaitu tingkat kedatangan pelanggan. 1/mu perkiraan waktu pembuatan produk jadi. V, lama waktu persiapan menggunakan distribusi eksponensial. Ekspektasi V, 1/V, yaitu perkiraan lama waktu penyetelan. H, jumlah persediaan pembuatan produk jadi dengan distribusi eksponensial. Variabel selanjutnya yaitu ekspektasi H, 1/beta, perkiraan jumlah persediaan untuk memproduksi produk. IT, inventory ke T, yaitu jumlah persediaan pada waktu ke T. NT adalah banyaknya order yang belum terpenuhi pada waktu ke T. Dan parameter ada S kecil, yaitu tingkat ambang batas inventory untuk memulai waktu penyiapan. S besar, yaitu kapasitas penyimpanan persediaan siap pakai. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan proses penyelesaian model dari paper tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai model asli yang terlihat pada gambar ketiga. Nah, pada model asli ini dapat terlihat ada 3 periode yang terjadi, yaitu yang pertama namanya adalah dormant period atau periode tidak aktif, LD. Yang kedua setup period, periode persiapan, LS. Yang ketiga ada production period atau periode produksi atau AP. Kemudian pada model original ini, model asli ini, proses tidak dimulai ketika nilainya mencapai S besar, yaitu kapasitas dari inventorinya, kapasitas maksimum dari inventorinya. Tetapi prosesnya dimulai ketika masih dalam masa produksi. Ini ditandai dengan garis miring ini, artinya inventory persediaannya itu meningkat, artinya bahwa sedang masa produksi, sehingga inventorinya meningkat dan akan berhenti produksinya ketika sudah mencapai S besar, kapasitas maksimumnya dari inventorinya. Yang ditandai dengan titik berwarna biru ini artinya periode berpindah dari yang sebelumnya produksi, sekarang berpindah menjadi ke dormant period atau periode tidak aktif, ditandai dengan garis lurus ini karena sudah mencapai maksimum tidak aktif seperti itu. Kemudian ketika inventorinya sudah berada di S besar ini, sudah berada di kapasitas maksimum, ada permintaan yang pertama, yaitu sejumlah H1. Nah, karena ada permintaan, maka nilai jumlah persediaannya berkurang, maka garisnya menurun. Nah, selanjutnya karena nilai inventory jumlah persediaannya itu masih berada di atas nilai S kecil ini atau ambang batasnya, maka masih bisa dilakukan permintaan yang kedua sejumlah H2. Nah, karena ada permintaan sejumlah H2, maka inventorinya berkurang lagi, menurunnya hingga di bawah level S kecil ini. Nah, makanya karena inventorinya di bawah nilai ambang batas, ini tandanya adalah titik berwarna merah ini periode beralih dari yang sebelumnya dormant period menjadi setup period atau periode persiapan karena inventory persediaannya itu sudah di bawah ambang batas yang telah ditentukan atau nilai S kecil ini. Maka dia masuk ke dalam periode persiapan. Nah, kemudian ada permintaan lagi ketika periode persiapan ini, setup period ini, ada permintaan ketiga yaitu sejumlah H3. Nah, kemudian ketika ada permintaan ke H3 ini, stok yang ada tidak mampu memenuhi permintaan ke H3, makanya dia inventorisnya langsung turun menjadi 0, bahkan menjadi loss, karena
stok yang ada ini tidak mampu memenuhi permintaan ke H3 ini. Nah, karena stoknya menjadi nol, maka terjadilah yang namanya stock out period, periode kehabisan stok. Nah, karena terjadi periode kehabisan stok ini, maka pelanggan yang ada ini akan menunggu hingga produknya ada. Jadi terjadi antrian pelanggan karena pelanggan menunggu sampai produknya jadi atau setelah diisi ulang lagi, maka terjadi antrian atau kemungkinan yang kedua terjadilah lost sales atau kehilangan pelanggan karena pelanggannya memilih untuk pergi meninggalkan sistem. Kemudian setelah periode stock out ini selesai, ditandai dengan titik berwarna hijau ini, artinya bahwa periode beralih dari yang sebelumnya setup period ke production period atau periode produksi. Nah, ditandai dengan nilai persediaannya yang bertambah karena dia periode produksi. Kemudian ketika masa produksi, ada permintaan yang keempat, yaitu sejumlah 4. Nah, karena sedang produksi, kemudian ada permintaan, maka jumlah persediaannya menurun. Nah, setelah selesai permintaan keempat ini, produksi lagi. Produksi sampai kapan? Sampai menuju ke titik S besar, titik kapasitas maksimumnya. Ditandai dengan titik biru tadi, kemudian masuk beralih dari production period masuk ke dalam dormant period lagi atau LD. Kemudian ada permintaan lagi sejumlah H5 dan ketika kapasitasnya maksimum di sini terlihat inventory-nya langsung turun bahkan menjadi loss lagi. Artinya bahwa stok yang ada ini tidak mampu memenuhi permintaan H5 yang sangat banyak ini. Maka terjadi loss lagi dan terjadi stock out period lagi, periode kehabisan stok. Seperti itu. Karena terjadi loss lagi, kemudian stock out period lagi, dan kemudian setelah selesai masa kehabisan stok atau stock out period ini, maka periode beralih dari yang sebelumnya setup period menjadi production period atau LP. Maka nilai persediaannya akan meningkat lagi karena produksi. Kemudian ada permintaan lagi, permintaan ke H6 yaitu menyebabkan inventorinya menurun, berkurang, persediaannya berkurang. Kemudian setelah selesai permintaan ke H6, produksi lagi, produksi sampai menuju ke titik S besar lagi. Di sini ditandai dengan titik biru lagi, artinya periode beralih lagi dari yang sebelumnya production menjadi dormant period. Nah, kemudian ketika lagi sedang berada di nilai S besar, ada permintaan ke H7, permintaan ke-7. Nah, kemudian menyebabkan persediaannya itu berkurangnya di bawah nilai ambang batas S kecil ini. Maka ditandai dengan titik merah ini artinya bahwa periode beralih ke periode persiapan atau setup period karena inventorinya langsung turun di bawah nilai ambang batas S kecil ini. Sehingga beralih ke setup period. Nah, kemudian ketika sedang setup period ini tidak ada permintaan lagi. Nah, maka periode beralih langsung ke production period untuk produksi lagi. Seperti itu. Dan Dan untuk satu siklus yang terjadi pada model ini itu nilainya adalah yang pertama dormant period atau LD ditambahkan dengan setup period atau LS ditambahkan dengan production period atau LP. Seperti itu. Selanjutnya, setelah tadi model asli, pada gambar keempat ini the coupled model atau model yang digabungkan. Pada gambar keempat ini terlihat garis putus-putus berwarna biru ini menunjukkan model aslinya dan garis putus-putus berwarna merah ini menunjukkan model gabungannya. Di mana model gabungan atau the coupled model ini merupakan kasus khusus dari model asli, di mana waktu produksinya diasumsikan 0, yaitu penurunan sejumlah HI. HI-nya itu H1, H2 hingga H10 pada waktu ke I. Kemudian yang kedua terjadi loss sales pada saat stock out period. Artinya terjadi kehilangan pelanggan pada saat stock out period. Dan tidak ada pelanggan,
tidak ada antrian pelanggan yang terbentuk. Selanjutnya, AT ini didefinisikan sebagai titik waktu kedatangan pada proses model aslinya. Selanjutnya, I-mode D atau inventory pada model gabungan T ini adalah tingkat persediaan dalam model gabungan. Dan proses gabungan dari I-mode T ini disebut sebagai key mode yang nantinya menjadi proses kontrol inventory dengan waktu penyiapan dan kedatangan dengan distribusi kosong. Model gabungan mengasumsikan nilai lambda dikali ekspektasi H. H-nya adalah jumlah persediaan, yaitu lambda dibagi beta yang kurang dari 1. Artinya bahwa kecepatan pengisian persediaan per waktu itu akan lebih besar daripada kecepatan konsumsinya. Seperti yang diasumsikan oleh model EPQ atau Economic Production Quantity yang konvensional. Nah, selanjutnya untuk menentukan hasil utama, terlebih dahulu dilakukan analisis pada model aslinya atau yang di gambar keempat tadi ditunjukkan oleh garis putus-putus berwarna biru. Dilakukan dengan menganalisis model asli dan secara eksplisit menurunkan distribusi probabilitas gabungan yang stasioner. Artinya adalah caranya dengan menurunkan distribusi probabilitas gabungan. Nah, selanjutnya dengan mendefinisikan si T menjadi fungsi indikator dan proses M, yaitu nilai NT, inventory T, dan si T untuk T yang lebih besar sama dengan 0 itu menjadi proses Markov. Dan analisis pada model asli ini menggunakan teorema 3.1, yaitu tentang the stationary joint distribution of the original model, seperti berikut. Nah, selanjutnya setelah melakukan analisis pada model asli, yang kedua melakukan analisis pada model gabungan atau pada gambar keempat tadi ditunjukkan oleh garis putus-putus berwarna merah, di mana periode tidak aktif diawali dengan persediaan S besar dalam model gabungan. Dan pelanggan datang berdasarkan distribusi Poisson dengan laju kedatangannya adalah lambda dan periode penyiapan atau LP mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-ratanya adalah 1/V dan persediaan H untuk memenuhi suatu barang adalah mengikuti distribusi eksponensial. Sehingga oleh karena itu, model gabungan ini merupakan proses yang regeneratif. Dan analisis pada model gabungan ini dilakukan mengacu pada beberapa teorema. Pertama ada teorema 3.2 sebagai berikut, teorema 3.3 sebagai berikut, teorema 3.4 sebagai berikut, dan teorema 3.5 sebagai berikut untuk nantinya bisa menentukan nilai-nilai dari ukuran kinerja rata-rata. Jadi setelah kita menganalisis pada model asli, menganalisis pada model gabungan, selanjutnya menentukan ukuran kinerja rata-rata yang disajikan dalam bentuk tertutup, di mana panjang LD adalah waktu sampai periode tidak aktif yang baru dimulai pada level S besar. Dan ketika turun di bawah level S kecil atau nilai ambang batasnya tadi. Setiap kedatangan pada periode tidak aktif menurunkan tingkat persediaan sebesar H besar. Selanjutnya, ukuran kinerja rata-rata yang disajikan dalam bentuk tertutup mendefinisikan nilai NT sebagai jumlah kedatangan pada waktu ke T. Dan dengan menggunakan persamaan Walsh menghasilkan nilai ekspektasi dari LD atau periode dorman sebagai berikut. Kemudian kita dapat peroleh nilai ekspektasi dari C. C tadi adalah siklusnya, yaitu nilai ekspektasi LD ditambah nilai ekspektasi LS dan ditambah nilai ekspektasi dari FP. Kemudian kita memperoleh nilai ekspektasi IP sebagai berikut, nilai ekspektasi LP sebagai berikut, nilai ekspektasi IS sebagai berikut, dan nilai ekspektasi dari I. Ini adalah inventory, yaitu nilai ekspektasi ID ditambah nilai ekspektasi IS dan ditambah nilai ekspektasi dari IP. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan proses interpretasi dari model dalam paper yang terkait inventory yang dibahas dalam kelompok.
Terdapat 3 tahapan proses inventory pada paper ini yang dilakukan berdasarkan kebijakan S kecil, S besar. S kecil adalah nilai ambang batas dan S besar adalah kapasitasnya. Proses yang pertama yaitu penelitian ini mengusulkan model KIM baru atau model gabungan antara inventory dan antrian yang dapat diterapkan secara efektif untuk menganalisis sistem manufaktur dengan persediaan tipenya adalah fluida. Contohnya pada sistem produksi bahan kimia. Proses yang kedua, penelitian ini menurunkan gabungan stasioner bentuknya tertutup, distribusi panjang antrian, tingkat persediaan, dan memberikan ukuran kinerja jangka panjang dalam bentuk yang tepat, seperti yang sudah dimention tadi. Dan proses yang ketiga, dengan memberikan contoh numerik, nantinya digunakan untuk menyelidiki konveksitas biaya operasi jangka panjang dan analisis monotonik dari parameter sistem pada biaya sistem. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada proses ketiga tadi, kita dapat melakukan analisis biaya berdasarkan koefisien-koefisien berikut. Yang pertama ada biaya penyimpanan atau holding cost adalah biaya penyimpanan persediaan waktu barang per unit waktu, per unit jumlah. Kemudian biaya penyiapan atau setup cost yaitu biaya yang dihabiskan untuk memulai penyiapan untuk pemrosesan awal per unit kejadian. Selanjutnya biaya lost sales atau CL yaitu biaya yang disediakan oleh penjualan yang hilang pada periode kehabisan stok atau stock out period per unit kejadian. Selanjutnya biaya kekurangan persediaan atau CD yaitu biaya karena kekurangan stok pada waktu penyelesaian produksi per unit kejadian. Selanjutnya biaya menunggu atau waiting cost yaitu biaya penahanan permintaan yang tidak dapat terpenuhi dalam sistem per unit waktu per unit permintaan. Sehingga berdasarkan ke-5 koefisien biaya tadi, kita dapat menentukan total cost-nya atau biaya operasional sistemnya C, S kecil, S besar yang didefinisikan sebagai berikut. Sehingga model yang diperoleh yaitu C, S kecilnya adalah nilai ambang batas dan S besarnya adalah kapasitas maksimum dapat dituliskan pada persamaan ke-46 ini dan secara general dapat dituliskan pada persamaan ke-48 sebagai berikut. Dengan nilai A0, B1, B0, C1 tildenya lebih dari 0 dan C0 tildenya kurang dari 0. Selanjutnya, melakukan analisis monotonik dengan memberikan contoh numerik. Karakteristik monotonik dari variabel kontrolnya dan ukuran kinerja sistem akan memberikan wawasan manajerial. Jadi tujuannya adalah memberikan wawasan manajerial ke dalam pengendalian sistem, gabungan antara inventoris dan antrian yang efisien. Selanjutnya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perilaku monoton S kecil star dan S besar star, kemudian ekspektasi I dan total cost-nya biaya C, S kecil star, S besar star, dengan memberikan nilai lambdanya adalah 10, betanya 20, V-nya adalah 0,5, setup cost-nya 20, CL-nya 50, CD-nya 10, dan waiting cost-nya adalah 1. Kita dapat peroleh yang pertama, nilai tingkat optimal dari S kecil star ini dapat meningkat karena pengaruh nilai dari CL, CD, lambda, ekspektasi LP, dan ekspektasi dari H yaitu 1 per beta, kemudian dapat menurun karena pengaruh dari setup cost-nya. Yang kedua, nilai optimal dari S besar star itu dapat meningkat karena pengaruh nilai dari CS, CL, CD, lambda, ekspektasi LP, dan ekspektasi dari HH-nya adalah jumlah persediaan yaitu 1 per beta. Yang ketiga, nilai ekspektasi dari inventory atau EI itu dapat meningkat karena pengaruh nilai dari CS, CL, CD, lambda, dan ekspektasi dari LP. Kemudian dapat menurun karena nilai ekspektasi dari H, yaitu 1 per beta. Dan yang keempat, nilai optimal dari biayanya yaitu C, S kecil star, S besar star itu dapat meningkat karena pengaruh nilai dari CS, CL, CD, lambda, ekspektasi dari LP, dan ekspektasi dari H-nya yaitu 1 per beta. Nah, selanjutnya dengan memberikan contoh numerik pada gambar kelima ini,
Dari model biayanya, CS kecil S besar dengan memberikan nilai lambdanya 10, betanya 20, mu-nya 100 per 7, V-nya 0,5, setup cost-nya 20, CL-nya 50, CD-nya 10, dan waiting cost-nya adalah 1. Kemudian dapat uh, di, diperlihatkan plot konturnya pada gambar kelima sebagai berikut ini. Sehingga kesimpulan yang dapat diperoleh pada paper ini, yang pertama, makalah ini mengusulkan model KIM baru, yaitu gabungan antara model inventory dan model antrian, mengenai fasilitas manufaktur berdasarkan pesanan dengan penyimpanan untuk bahan bakunya, tipenya adalah fluida, dan kebijakan yang digunakan adalah S kecil S besar, yaitu pengisian bertahap untuk pengelolaan stok. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan analisis monotonik tadi yang telah dilakukan, dapat memberikan wawasan manajerial ke dalam pengendalian sistem gabungan inventaris dan antrian yang efisien. Kesimpulan yang ketiga, model ini diusulkan dan dapat diterapkan untuk pengelolaan pesanan manufaktur yang menyimpan persediaan jenisnya pupuk atau cair yang hemat biaya. Selain itu, model ini diusulkan dan menjadi bermakna karena menggunakan model KIM berbasis EOQ atau Economic Order Quantity yang kemudian diperluas menjadi model yang berbasis EPQ atau Economic Production Quantity. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.